Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Puji selaku pemimpin pelajaran FAI Agama Islam, yang terhormat teman-teman saya banggakan. Salawat dan rangkaian salam tanpa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang meniti hidup dengan kemuliaan yang akan dibacakan oleh Dwiti tadi. Kepada Dwiti kami persilakan. Meniti hidup dengan kemuliaan. Hidup memiliki maksud. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasikan orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih jelas memahami ungkapan tersebut, cermatilah pengalaman hidup Nabi Yusuf alaihissalam berikut ini. Ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah keringin oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan khalifah. Namun, mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama, ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang akan berat karena pada akhirnya Yusuf yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 12 sampai 33. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Yusuf SAW pun akhirnya memang di penjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf SAW? Apakah ia terpuruk dan tertenggelam dalam kesengsaraan? Tidak. Tapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihissalam. Hal yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Catatan 3 istilah kunci ini, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu serta istri seorang penjabat Mesir. Lagi, ia pun berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Padahal, kalau mau sebagai pejabat tinggi, pasti sangat mudah baginya menuntut balas. Di saat ia menanggung cobaan berat dengan dibuang ke Perigi, kemudian dilarang sebagai hamba sahaya dan dipenjara karena dituduh memperkosa. Tidaklah pernah ia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang menimpanya. Ia pun tidak menaruh prasangka buruk terhadap saudara-saudara yang keji. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk menghimpun mereka dalam keutuhan keluarga yang penuh persaudaraan. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab. Kami ajukan 3 pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, dan 5. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gufur, saya perwakilan dari kelompok 4 dan saya ingin menanya, sebutkan contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengadilan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Valentina, perwakilan dari kelompok 4. Saya
Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihi wasallam dicemplungkan ke dalam peringi oleh saudara-saudaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Valentina, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihi wasallam dicemplungkan ke dalam peringi oleh saudara-saudaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oksy Mandari, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menjelaskan mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Padi dari kelompok 4. Jelaskan hidup mulia dan mati syahid. Kak, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Disebutkan di usia berapakah Sebutkan di usia berapakah Yusuf dijadikan sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok dari Abdul Ghafur. Silakan kepada Dwiki menjawabnya. Saya akan membacakan soal yang diberikan oleh Abdul Ghafur, yaitu sebutkan contoh perilaku menunjukkan sikap pengendalian diri. Contoh sikap pengendalian diri yaitu 1. Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejakan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memanfaatkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya pada kita. 3. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa, dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. 4. Menjauhi sikap dengki atau iri hati kepada orang lain dan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar bersih, menjadi tubuh dengan beratnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minum yang halal dan sebagai berikut. Baiklah, kepada saudara Ghafur, apakah cukup? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya kepada dia saudara. Kami silakan untuk menjawabnya. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam perahu oleh saudara-saudaranya? Karena saudaranya iri kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam dan adiknya bernama Bunyamin. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Mana orang? Baik, terima kasih kepada saudara Windy dan Diana Chandra. Saya menerima jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang ketiga kepada saudari Yani. Kami silakan menjawabnya. Jelaskan mengapa malaikat sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tidak. Karena malaikat tak punya nafsu, sedangkan manusia mempunyai nafsu seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah menerima jawaban dari kami? Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Oksi? Ya,
menerima jawaban dari Anda. Oke, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang keempat yang akan dijawabkan oleh saudari berikutnya. Pada meeting kami silakan. Ayo mewakili yang tahu isiannya. Bola. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan hidup mulia dan mati sakit. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati sakit adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah SWT kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana dengan perwakilan dari kelompok Winfadli? Apakah menerima jawaban dari Menerima. Sudah. Ya betul, jawaban yang pas. Ini lagi ya? Lagi kali. Sudah lagi, Pak. Coba, aku mau dengarnya. Makanya jangan duduk Di bawah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan hidup mulia dan mati sakit. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati sakit adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah SWT kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana? Darwin Fandi, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Ataukah ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, untuk yang jawaban nomor 5, kami jawabkan di minggu depan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.